Bali yang terjual. Setiap pagi, Pak Jati menyapa matahari dari pematang sawahnya. Udara masih berembun, dan Gunung Agung berdiri megah di kejauhan, saksi bisu bagi keluarganya selama beberapa generasi. Baginya, tanah ini bukan sekadar lumpur dan air. Ia adalah denyut nadi para leluhur, tempat doa-doa ditanam bersama benih padi. Namun, suatu hari, denyut nadi itu terasa terganggu. Orang-orang asing dengan kemeja rapi dan alat ukur datang, menancapkan patok-patok kayu aneh di tepi tanahnya. Mereka tidak menyapanya, hanya berbisik di antara mereka sendiri, menunjuk ke arah sawah, ke arah pura kecil di sudut, ke arah hidupnya. Beberapa hari kemudian, seorang pemuda bernama Gede datang. Ia adalah anak desa yang telah pergi ke kota, dan kembali dengan membawa janji kemajuan. Pak Jati, katanya dengan hormat, ada investor yang ingin membangun villa di sini. Harganya sangat tinggi. Bapak bisa pensiun dengan tenang, tidak perlu lagi membungkuk di lumpur. Tawaran itu menggema di benak Pak Jati. Ia melihat sekeliling desanya. Warung-warung kecil telah berubah menjadi kafe-kafe dengan nama asing. Suara gamelan semakin jarang terdengar, tergantikan oleh musik keras dari bar di tepi pantai. Ia merasa seperti tamu di rumahnya sendiri. Ia mengunjungi sahabat lamanya, Pak Made, yang telah menjual tanahnya setahun yang lalu. Rumah Pak Made kini besar dan terbuat dari beton, dengan sepeda motor baru mengilap di depan. "Aku punya segalanya, Jati," bisik Pak Made, matanya kosong. "Tapi aku tidak lagi bisa mendengar bisikan padi sebelum panen." Malam itu, Pak Jati bermimpi tentang ayahnya. Mereka berdiri di sawah yang sama, di bawah langit yang sama. "Tanah ini tidak kita miliki, Nak," kata ayahnya. "Kita hanya meminjamnya dari para dewa untuk kita wariskan kepada anak cucu kita. Tugas kita adalah menjaganya, bukan menjualnya." Keesokan paginya, Pak Jati menolak tawaran Gede. "Kau bisa membeli tanahku," kata Pak Jati dengan suara yang tenang namun kokoh. "Tapi kau tidak bisa membeli ingatan air yang mengalir di parit ini, atau doa angin yang berdesir di antara batang-batang padi. Itu tidak untuk dijual." Pembangunan tetap berjalan, mengelilingi petak sawah Pak Jati seperti benteng beton. Suara mesin dan palu menjadi musik latar barunya. Dinding-dinding tinggi mencuri sebagian sinar mataharinya, dan air irigasi tidak lagi sejernih dulu. Sawahnya menjadi sebuah pulau hijau di lautan abu-abu. Suatu sore, seorang turis muda tersesat dan menemukan jalan ke pulaunya. Berbeda dengan yang lain, ia tidak mengambil foto. Ia hanya duduk diam di pematang, mengeluarkan buku sketsa, dan mulai menggambar Pak Jati yang sedang bekerja, dengan latar belakang dinding-dinding yang menjulang. Hotel itu akhirnya selesai, menjulang seperti raksasa modern. Namun setiap pagi, tanpa gagal, Pak Jati tetap meletakkan canang sari, sebuah persembahan kecil dari bunga dan dupa, di pura kecil di sudut sawahnya. Itu adalah tindakan pembangkangan yang sunyi, sebuah janji yang dipegang teguh, bahwa di tengah Bali yang terjual, jiwa tanahnya tidak akan pernah ia lepaskan.